Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1. Nah, silakan dibuka buku tema 4-nya halaman 1. Sudah dibuka semuanya? Baik, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari. Baik, nah kira-kira di daerah Balikpapan ini apakah daerah pegunungan yang suhu atau iklimnya dingin, ataukah di dataran rendah yang relatif panas, ya, ataukah di wilayah pantai yang panas, ya, cenderung panas. Nah, karena kita tinggal di wilayah Balikpapan di Kalimantan Timur, walaupun di Balikpapan ini banyak perbukitan, ya, tetapi udara atau iklim di Balikpapan ini cenderung panas. Mengapa demikian? Karena wilayah kita ini dekat dengan Katulistiwa, ya, garis Katulistiwa. Jadi wajar saja daerah Balikpapan ini cenderung panas. Oke, langsung lanjut kita baca teks bacaan yang ada di halaman 1. Tempat hidup tanaman teh. Ada yang pernah ke kebun teh sebelumnya? Ya, kebun teh itu tempat hidupnya itu biasanya di daerah pegunungan yang suhu udaranya dingin, ya. Baik, kita baca bersama, ya. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Nah, di sini sudah banyak sekali minuman-minuman teh, baik yang kemasan maupun yang sudah jadi maupun yang harus diseduh dulu, misalkan teh kotak, teh botol, dan lain sebagainya itu sudah banyak, ya. Dan untuk minuman teh sendiri itu sudah sangat familiar, ya, untuk kita dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Nah, ini berudara sejuk dan dingin, iklimnya dingin. Kemudian kita lanjut ke halaman 2. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 sampai 25 derajat. Jadi, memang tanaman teh ini dapat tumbuh di daerah yang dingin. Jadi, sekitar 14 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perkarangan tanaman teh. Jadi tanahnya itu gembur, ya, dan lembab, ya. Di Indonesia, perkebunan teh terbesar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur, ya. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Jadi, akarnya itu akan membantu tanah untuk tetap
stay di sana ya, tidak erosi, tidak ikut larut karena hujan seperti itu. Oke, langsung ke pertanyaannya, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Tanaman teh ya dapat tumbuh dengan baik sesuai di teks bacaan ya, di daerah pegunungan. Ketinggiannya 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut dengan suhu 14 sampai 25 derajat Celcius dan curah hujannya cukup ya. Itu di paragraf 2 ya. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Ya, caranya adalah ditanam di lereng gunung. Akar akan menahan terkikisnya tanah saat hujan turun ya. Jadi ditanamnya tuh di lereng-lereng gunungnya. Supaya akarnya akan menahan tanah-tanahnya ketika hujan turun tidak terjadi erosi atau pengikisan tanah ya. Kemudian soal nomor 3, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Ya, yang akan terjadi adalah akan habis tentu ya. Tetapi kita bisa mencegahnya. Jadi selain dikonsumsi secara terus-menerus, kita juga harus selalu melestarikan. Ya. Nomor 4, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Yang dilakukan petani adalah menanam dengan baik, merawat dan memberikan nutrisi atau pupuk yang tepat. Kemudian, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Tentu yang dapat kita lakukan adalah memberikan pupuk, kemudian menyiraminya ya. Baik, kita lanjutkan di halaman 4 ya. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Nah, di sana ada beberapa kolom, ada beberapa kotak yang kosong, dan di tengahnya ada pernyataan mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting. Jadi kita diminta untuk menjawab dan memberikan jawaban tentang alasannya, mengapa menjaga keseimbangan dan kelestarian alam itu penting. Nah, saya akan memberikan beberapa referensi jawaban. Nah, mengapa penting? Ya, karena yang pertama adalah untuk mencegah erosi. Ya, tadi ya, ketika curah hujan tinggi, maka otomatis akan ada tanah-tanah yang ikut terbawa aliran air ya. Tetapi jika ada akar yang kokoh atau kuat bisa membantu menahan terjadinya erosi. Kemudian juga dengan mencegah erosi, maka mencegah tanah longsor juga ya. Kemudian alasan selanjutnya adalah menyeimbangkan ekosistem. Jadi kita harus menyeimbangkan ekosistem ya. Karena jika alam kita ini rusak, maka otomatis kita sendiri yang akan rugi, baik individu maupun berkelompok ya. Kita semua akan rugi jika alam ini rusak. Baik, untuk kolom-kolom selanjutnya silahkan dijawab secara mandiri di rumah ya. Boleh menanyakan jika kurang paham. Baik, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, yakni halaman 6. Di sana ada teks bacaan Taman Bermain yang Hilang. Silakan dibaca teks bacaannya, kemudian dijawab secara mandiri soal-soal yang ada di halaman 7 sampai halaman 8. Di sana ada teks bacaan, teks cerita tentang Taman Bermain yang Hilang, dan dijawab ada soal pertanyaannya. Beberapa soal pertanyaan itu dijawab secara mandiri. Baik, kemudian kita lanjutkan ke halaman 9. Silakan dibuka buku tematiknya halaman 9, tema 4 ya.
Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Jadi, tumbuhan itu sangat besar perannya ya. Manfaatnya itu banyak sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau. Nah, apa itu bakau? Pohon bakau, ada yang tahu ya? Pohon yang ditanam di pesisir pantai itu untuk mencegah erosi dan abrasi. Nah, fakta tentang bakau. Yang pertama, fakta pertama yakni melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Rumpun-rumpun bakau itu maksudnya adalah akar-akar bakaunya, ya. Jadi pohon bakau itu adalah pohon yang memiliki akar-akar yang kuat ya, dan cepat, banyak sekali akarnya. Dan itu akar itu mampu untuk menahan gelombang gelombang ataupun ombak yang datang, sehingga ketika sudah sampai di pesisirnya di daerah perbatasan air dengan tanah, tanahnya tidak terkikis atau tidak terkena erosi atau abrasi oleh ombak tadi. Itulah mengapa tanaman bakau bermanfaat untuk melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Manfaat selanjutnya, faktanya menahan rembesan air laut ke darat. Jadi air laut itu tidak bisa merembes ke tanah yang ada di wilayah daratan. Air laut tertahan oleh akar-akar bakau yang kuat tadi. Kemudian nomor 3, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di dalam air. Jadi, salah satu fungsi hutan bakau atau pohon bakau adalah menangkap zat-zat kimia, bahan-bahan kimia yang bisa saja tumpah ya, kemudian bisa menjadikan pencemaran air laut, tetapi bisa ditahan oleh adanya hutan bakau ini. Jadi, hutan bakau berfungsi untuk merangkap zat-zat atau zat-zat kimia atau limbah-limbah industri. Manfaat selanjutnya untuk menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar ya. Sudah terlihat ya ketika kita masuk ke wilayah hutan bakau, udaranya sangat segar karena di sana banyak pepohonan, pohon bakaunya itu terasa sejuk dan rindang. Nah, daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Jadi, daun bakau menyerap karbon dioksida yang ada di lingkungan sekitar, kemudian menghasilkan oksigen. Jadi, udara terasa segar dan sejuk. Dengan demikian, udara sekitar pantai tetap bersih dan segar. Kemudian, manfaat selanjutnya menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Ya, tidak hanya biota akuatik atau biota laut, tetapi juga biota darat. Biota itu apa sih? Seluruh makhluk hidup yang hidup di darat maupun di laut. Baik hewan, ya, tumbuhan juga ya. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Jadi, hutan bakau ini menjadi tempat tinggal ya. Tempat tinggal bisa menjadi tempat tinggal untuk udang, kepiting, itu untuk yang di laut. Untuk yang di daratnya, burung, monyet ya, itu jadi tetap terjaga mereka kelestariannya karena tempat tinggalnya itu ada, tempat tinggalnya terjaga yakni di hutan bakau. Kemudian manfaat selanjutnya mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Jadi masih bisa ditahan jika terjadi gelombang laut ataupun gelombang pasang bisa ditahan oleh hutan bakau. Jadi tidak langsung ke daratan seperti itu.
Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Nah, untuk menjaga keseimbangan ekosistem ya, baik ekosistem darat maupun ekosistem laut ya. Tadi sudah ada ekosistem daratnya seperti hewan, burung, monyet dan lain sebagainya. Untuk lautnya untuk kepiting, udang dan berbagai jenis ikan yang ada di laut atau biota akuatik dan biota darat dan biota laut. Kemudian apa yang terjadi jika hutan bakau rusak ya? Seluruh ekosistem di hutan bakau akan rusak juga ya. Kemudian bisa terjadi pencemaran laut. Kalau misalkan sudah terjadi pencemaran laut, tidak ada lagi yang bisa menanggulangi, meminimalisir pencemaran laut tersebut karena hutan bakau tidak ada, seperti itu. Kemudian bisa terjadi abrasi dan juga erosi. Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Ya, hutan bakau itu memiliki akar yang kuat yang dapat mencegah erosi dan abrasi serta menjaga kelestarian ekosistem. Ya, tadi ya, ekosistem biota darat maupun biota laut. Apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Ya, kita harus merawat dan melestarikan hutan bakau. Jangan dirusak hutan bakaunya. Baik, kita lanjutkan ke halaman 11. Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Nah, di sana ada kolom sumber daya alam, kemudian kolom contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Silakan dijawab secara mandiri di rumah ya. Di sana kolom pertama bisa sumber daya alam apa sih yang ada di sekitar lingkungan kita, kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga sumber daya alam tersebut tetap lestari, tetap ada, ekosistemnya tetap terjaga. Itu bagaimana cara kita ya. Itu silakan diisi secara mandiri, silakan berdiskusi kepada orang tua ya, berdiskusi dengan orang tua. Bisa dipahami ya? Ya, jika sudah dipahami, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya di halaman 18. Nah, di sana ada gambar apa? Ada gambar burung Garuda ya. Itu adalah simbol ya, Bhinneka Tunggal Ika. Di sana ada gambar kepala banteng, kemudian ada gambar pohon beringin, ada gambar padi dan kapas, kemudian ada ranting dan juga gambar bintang. Apakah itu? Nah, itu merupakan simbol-simbol dari Pancasila atau 5 sila. Ya. Lanjut ke halaman 19, tulislah sila-sila Pancasila dan hubungkan dengan simbolnya. Nah, di sana sudah banyak yang hafal ya Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, itu simbolnya adalah yang bintang ya, simbol bintang. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab itu simbolnya adalah ranting. Kemudian persatuan Indonesia itu simbolnya adalah pohon beringin. Kemudian sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu simbolnya adalah kepala banteng. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya adalah padi dan kertas. Silakan ditulis jawaban yang tadi Ustazah berikan, yakni bunyinya, yakni sila-sila yang sudah Ustazah sebutkan, dan simbolnya digambarkan sesuai dengan contoh yang ada di halaman 18 itu ya. Yang burung Garuda Bhinneka Tunggal Ika itu silakan digambar sesuai dengan simbolnya. Nah, tugasnya adalah diskusikan dengan orang tua ya, karena di sana nggak ada kelompok. Diskusikan dengan orang tua tentang makna sila pertama dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi maknanya apa? Nah, untuk maknanya itu ada di bawahnya ya, di bawah
kolom-kolom itu. Sila pertama, Pancasila, bermakna percaya adanya Tuhan. Kemudian warga negara rela untuk diatur. Setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Semua yang Tuhan berikan tetap harus kita jaga. Toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama itu diberikan contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan ditulis berdasarkan makna, yaitu ada 1, 2, 3, 4 dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ustazah beri contoh. Yang pertama itu adalah percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Nah, itu maknanya ya. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kita melaksanakan sholat ketika azan sudah berkumandang. Kita segera melaksanakan sholat ketika azan sudah berkumandang. Baik sholat subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya, kita harus segera melakukan sholat sebagai bentuk kepercayaan kita terhadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk makna-makna selanjutnya silakan dijawab sendiri secara mandiri dan didiskusikan kepada kedua orang tua di rumah ya. Baik, jika sudah paham tugasnya, kita lanjutkan ke gambar yang ada di bawahnya, yakni berilah pendapatmu apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama, jelaskan. Nah, ini yang pertama adalah ngejek ya, atau menghina atau mengolok-olok. Kemudian tindakan kedua ini adalah menambang pasir, kegiatan menambang pasir secara liar. Kemudian gambar ketiga ini adalah mencuri. Nah, kira-kira ketiga gambar ini apakah sesuai dengan sila pertama? Yang pertama, tidak boleh saling menghina. Ya. Ini gambarnya adalah mengejek-ngejek. Pendapatnya adalah tidak boleh saling mengejek atau mengolok-olok, ya, antar umat beragama. Alasannya mengapa? Karena akan merusak persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia, ya. Kemudian gambar kedua itu kegiatan penambangan pasir ya secara liar. Pendapat kita apa? Ya, kita tidak boleh melakukan penambangan pasir secara liar karena akan merusak alam, merusak ekosistem ya. Merusak lingkungan sekitar, oke? Kemudian gambar ketiga adalah kegiatan mencuri nih ya. Ini tidak boleh ya. Pendapatnya kita tidak boleh melakukan pencurian ataupun mengambil hak-hak orang lain, mengambil benda orang lain itu termasuk kegiatan mencuri, itu tidak boleh ya. Alasannya adalah menentang syariat atau ketentuan agama dan juga meresahkan masyarakat. Kita akan merasa resah ketika ada pencuri di sekitar kita. Kita akan merasa resah, tidak aman, tidak nyaman hidup di dunia ya, karena ada itu ancaman-ancaman pencurian gitu ya, akan meresahkan masyarakat. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Kemudian di halaman 20 itu ada 3 gambar lagi. Oh, ternyata ada 6 gambar. Yang ketiga gambar pertama itu negatif semua ya. Kemudian ketiga gambar selanjutnya ini sepertinya positif. Yang pertama ada gambar berdoa sebelum belajar. Kemudian ada gambar bertani ya, mencangkul. Kemudian ada gambar orang yang sedang berolahraga. Pendapatnya untuk gambar yang pertama, yang keempat ini ya, yang berdoa sebelum belajar, yakni pendapatnya sangat setuju ya. Kita harus berdoa sebelum belajar atau sebelum melakukan apapun, termasuk belajar. Alasannya itu tadi, berdoa sebelum belajar supaya harapannya apa? Supaya kita diberikan kemudahan ya, kelancaran, dimudahkan untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya ya. Kemudian gambar kelima, yakni orang sedang mencangkul atau bertani ya, bercocok tanam. Pendapatnya adalah setuju ya, kita harus melestarikan alam kita ya, mengolah sumber daya yang ada di sekitar kita. Alasannya adalah ya, kita harus mengolah sumber daya alam, memanfaatkan sebaik mungkin. Jangan merusak, tapi kita harus mengolah dan memanfaatkan. Kemudian
Gambar ketiga, seorang sedang berolahraga. Pendapatnya adalah setuju ya. Dalam kegiatan berolahraga, alasannya karena untuk menyehatkan tubuh, ya memperkuat otot-otot tubuh kita. Jadi eh, ketiga gambar yang pertama itu tidak setuju ya, karena itu semua negatif. Untuk ketiga gambar terakhir itu setuju karena semuanya adalah positif ya. Ya. Baik, kita sekarang lanjutkan ke halaman 24 ya. Di sana ada teks bacaan ya. Ini adalah tematik bahasa Indonesia. Bacalah cerita berikut dalam hati ya. Judul cerita yang ada di halaman 24 atau teks bacaannya itu adalah Semut dan Belalang. Ini adalah cerita tentang semut dan belalang. Ada apakah dengan semut dan belalang ini? Ya, silakan dibaca di dalam hati ya. Dibaca secara mandiri di rumah. Kemudian dijawab ya. Kemudian dijawab soal pertanyaan yang ada di halaman 25. Di sana ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama ada pendapatku tentang sikap semut. Nah, bagaimana sih sikap semut yang ada berdasarkan teks di bacaan ya. Kemudian pendapatku tentang sikap belalang. Bagaimana sikap belalang berdasarkan teks bacaannya, teks ceritanya. Kemudian pertanyaan terakhir, sikap yang perlu aku contoh. Jadi sikap apa saja yang perlu dicontoh? Apakah nanti di dalam teks bacaan itu, di dalam teks cerita itu ada sikap rajin? Apakah dia baik? Apakah harus dicontoh? Kemudian sikap yang seperti apa yang harus dicontoh ya? Itu ditulis di dalam kolom. Ada 3 soal di sana ya. Ada 3 soal pertanyaan. Silakan dijawab masing-masing, dijawab mandiri di rumah. Boleh meminta bantuan dengan orang tua. Kemudian jika sudah menyelesaikan menjawab soal yang ada di halaman 25, kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya, di halaman 28. Nah, di sana ada pembelajaran 4. Dan juga di sana terdapat teks bacaan atau teks cerita tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Judulnya adalah Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Mari kita baca teks bacaan bersama-sama. Ida, teman sebangkuku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai, itulah cirinya. Itu adalah ciri-ciri Ida. Ya, Ida itu adalah seorang yang mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Ya. Kemudian, ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Jadi, ternyata Ida ini adalah seorang yatim ya, tidak memiliki ayah karena sudah lama meninggal. Dia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya, bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Nah, jadi walaupun banyak keterbatasan, banyak kekurangan, walaupun Ida sudah menjadi anak yatim, ya tidak memiliki ayah, tetapi semangat Ida tetap tumbuh ya, tetap berkobar ya, tetap rajin sekolah, bahkan berprestasi ya. Kemudian Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Ternyata Ida ini juga tidak pelit kepada teman-temannya. Kalau misalkan temannya susah memahami pelajaran yang diberikan oleh guru, Ida siap untuk membantu dan memberikan penjelasan tentang pelajaran. Kemudian teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Nah, Ida ini juga ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Jadi,
Ida adalah seorang yang pandai, tenang, kemudian dapat berkomunikasi dengan baik. Maksudnya adalah mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun kepada banyak orang, baik teman sebaya, adik kelas, maupun bahkan ke orang yang lebih tua, termasuk guru. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola, yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ini protesnya si Gugut. Ya, jadi dia nggak siap menghadapi ulangan matematika karena kemarin dia belajar main bola sampai sore. Namun, ulangan tetap berlangsung. Gugut resah, ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Jadi, si Gugut ini tiba-tiba menggeser kursi Ida, ya, ditendang kursi Ida. Gugut mau meminta jawaban kepada Ida. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepalanya pelan, tanpa menengok ke belakang. Jadi, Ida menolak ya. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Jadi, si Gugut ini menyogok, ya, menyogok Ida agar memberikan jawaban dengan memberi uang 10.000 rupiah kepada Ida. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Dengan lemes ya, karena dia tidak menjawab ya, tidak mendapat jawaban yang benar, tidak mendapatkan jawaban. Karena dia tidak belajar pada saat ulangan. Kemudian, pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek adalah memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Jadi menyontek dan memberikan contekan, ya. Tidak hanya mencontek, tidak hanya Gugut yang ingin mencontek, tapi memberikan contekan atau memberikan jawaban kepada teman itu perilaku tidak jujur, ya. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya. Kata Ida, ya. Kemudian Gugut menjawab, Ida, masa mencontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Jadi, mengapa menyontek itu tidak boleh? Mencontek dan dicontek itu karena mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, ya, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika kita besar nanti, kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Baik, kita sudah membaca bersama ya teks bacaan tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Jadi, siapakah pemimpin idola? Ya, Ida ya, pemimpin yang jujur. Ya, Ida ini adalah memiliki sifat yang jujur. Kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaannya. Di sana ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Di sana pertama ada Ida ya. Ada tokoh Ida. Kemudian ada Gugut,
yang ingin mencontek. Kemudian ada aku di sana juga. Aku adalah orang pertama pelaku utama, ya, orang pertama pelaku utama yang menceritakan kejadian ini. Ini adalah aku. Kemudian ada teman-teman kelas. Ini adalah tokoh pembantunya dalam cerita. Kemudian nomor 2, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Yang mengikuti ulangan matematika adalah seluruh siswa kelas 4, ya. Kemudian apa yang dilakukan Gugut pada saat ujian? Yang dilakukan Gugut adalah mencoba mencontek jawaban Ida, ya. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Tidak memberikan jawaban, ya, dengan cara menggeleng kepalanya. Menggeleng kepalanya dengan pelan. Jadi tidak memberikan jawaban. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Karena membantu teman saat ujian, saat ulangan adalah termasuk perbuatan yang tidak jujur, ya. Ini harus dihindari. Sekecil apapun perbuatan tidak jujur itu harus dihindari, apalagi yang besar, ya. Kemudian hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Hal yang baik adalah bersikap jujur, ya. Kita harus mencontoh bersikap jujur. Bersikap jujur dalam hal apapun, tidak hanya pembelajaran, di lingkungan saat berteman, bermain di lingkungan rumah itu juga harus jujur. Bersikap jujur kepada kedua orang tua, bersikap jujur kepada guru, bersikap jujur kepada teman, ya. Itu harus bersikap jujur. Kemudian sikap apa yang perlu aku contoh? Ya tadi kejujuran. Kemudian yang kedua adalah keteguhan hati, yakni tidak memberikan yang bukan haknya, ya. Contohnya tadi tidak memberikan jawaban karena itu bukan haknya, ya. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 31. Di sana ada 4 kolom. Ya, ada kolom berwarna biru dan berwarna kuning. Kolom pertama sikap-sikap dari Ida. Yaitu silakan dijawab sendiri. Kemudian kolom selanjutnya ada pendapatku tentang sikap Ida. Silakan dijawab secara mandiri. Kolom ketiga sikap-sikap dari Gugut. Dan kolom keempat pendapatku tentang sikap Gugut. Itu keempat kolom tersebut silakan dijawab secara mandiri. Boleh berdiskusi dengan orang tua, ya. Kemudian kita lanjutkan ke part ayo berdiskusi. Nah, di sana ada beberapa pertanyaan juga. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila Pancasila? Nah, ini masuk ke pembelajaran PKN, ya, tematik PKN. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Nah, kira-kira masuk atau tidak? Nah, perbuatan Ida tadi adalah perbuatan yang jujur, kemudian keteguhan hati, ya. Termasuk, ya, karena jujur merupakan salah satu perintah agama, ya. Jadi kita harus jujur, ya. Pertanyaan kedua, apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelas tidak, ya, karena Gugut tidak jujur, ya. Yang mana tidak jujur itu tidak diperbolehkan. Ya, sudah jelas, ya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 52. Nah, di sana ada beberapa pertanyaan juga. Andai Ida memberikan contekan. Nah, ini andai, ya. Kita berandai-andai jika Ida memberikan contekan. Apa yang akan terjadi? Ya. Ya pasti yang akan terjadi adalah Gugut akan mendapatkan jawaban saat ujian. Nah, kemudian apa dampaknya bagi Gugut? Ya, dampaknya adalah melatih ketidakjujuran, ya. Jadi malah melatih Gugut dalam ketidakjujuran sehingga Gugut malas belajar lagi karena mengandalkan teman-teman yang ada di kelas, ya, mengandalkan bantuan. Jadi Gugut malas belajar. Itu dampak bagi Gugut. Apa dampaknya bagi Ida?
Dampaknya bagi Ida adalah jika ketahuan oleh guru, Ida akan dihukum karena memberikan contekan atau memberikan jawaban. Kemudian, apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Nah, ini dampaknya bagi guru ya. Ini didengarkan ya. Dampaknya bagi guru adalah guru, tidak bisa mengetahui kemampuan siswa ya. Sampai mana sih kemampuan siswa? Apakah siswa ini sudah paham atau belum tentang materi yang disampaikan? Ya, kalau siswa sudah paham, otomatis siswa sudah bisa mengerjakan soal-soalnya dengan benar. Jika siswa belum paham, berarti siswa tidak bisa mengerjakan. Kalau siswa tidak berperilaku jujur atau tidak bersikap jujur dalam saat ulangan, guru tidak bisa mengetahui seberapa besar kemampuan siswa ya, seberapa paham siswa dalam memahami pembelajaran. Oke? Jadi, mulai saat ini kalau ujian sebisa mungkin harus jujur ya, supaya guru mengetahui pemahaman siswa itu sampai di mana. Jika siswa belum paham ya guru harus memberikan penjelasan. Kemudian, mengapa kita harus jujur? Ya, kita harus jujur supaya kita itu belajar tanggung jawab ya atas diri kita sendiri. Misalnya saja kita harus bertanggung jawab atas nilai raport kita. Jadi kita harus berusaha, kalau misalkan nggak belajar ya nilai kita akan jelek, kalau misalkan belajar nilai kita akan bagus gitu ya. Kita harus jujur. Kita belajar tanggung jawab untuk diri kita sendiri ya. Jika kita bisa tanggung jawab atas diri kita sendiri, insya Allah tanggung jawab yang lain itu bisa diselesaikan juga. Kemudian apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Jika kita tidak jujur, pertama-tama kita itu membohongi diri kita sendiri. Ya, membohongi kemampuan kita. Kemudian kita juga membohongi orang lain. Nah, contohnya saja saat ulangan, kita membohongi diri kita sendiri, ya. Kemudian membohongi guru, ya. Padahal itu bukan jawaban kita, tapi kita membohongi guru. Seolah-olah kita sudah paham atas materi yang disampaikan. Jika belum paham, maka segera ditanyakan kepada gurunya ya. Baik, sudah paham ya semuanya? Jika sudah paham, kita lanjutkan ke pembelajaran 5. Di sana ada halaman 37. Kamu akan menggambar pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah serta kegiatan yang dilakukan. Nah, di sana ada 5 kolom ya. Jenis pekerjaan dan juga kegiatannya apa ya. Di sana ada 2 contoh jawaban. Yang pertama guru. Nah, jenis pekerjaannya guru ya, di lingkungan sekolah berarti guru. Kemudian kegiatannya apa? Kalau guru tugasnya adalah mengajar siswa. Kemudian ada juga penjaga sekolah. Penjaga sekolah itu bisa juga tugasnya adalah membersihkan lingkungan sekolah, juga bisa untuk membersihkan menjaga ketertiban ya. Kemudian kita tambahkan 3 jenis pekerjaan juga lagi. Yang pertama ada siswa ya. Kemudian juga ada kepala sekolah. Kemudian ada apa lagi? Siapa? Ada bagian TU misalnya ya, tata usaha. Kemudian ada guru BK, itu beda ya. Kemudian ada satpam misalnya. Kalau siswa apa tugasnya? Tugasnya adalah belajar. Kepala sekolah apa? Memimpin sekolah, memimpin seluruh warga sekolah ya. Kemudian satpam tugasnya apa? Ya, ini menjaga keamanan dan ketertiban sekolah.
Baik, sudah paham ya? Kita lanjutkan lagi di halaman 42. Ya, sebelumnya kamu telah mengenal berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait dengannya. Kamu akan menggali informasi lebih lanjut tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu sehingga pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut, ya. Menggali informasi dari berbagai sumber adalah salah satu cara untuk mengetahui sesuatu secara lebih lengkap. Kamu akan menggali informasi lebih lanjut tentang berbagai kegiatan ekonomi yang terdapat di lingkungan sekitarmu, serta kegiatan ekonomi yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut. Nah, sana tugasnya adalah menggali informasi, ya, mencari informasi dan menjawab yang ada di halaman 43. Di sana ada kolom berisi 5 kolom, ya. Ada kolom kegiatan ekonomi dan juga pekerjaannya. Di sana ada satu contoh. Di sana kegiatan ekonominya adalah misalnya warung makan. Nah, anak-anak misalnya mewawancara warung makan. Kegiatannya adalah menggali informasi tentang warung makan. Pekerjaannya adalah yang ada di sana itu ada pelayannya pasti ya. Kemudian ada kasirnya, ada tukang masak atau koki. Ya, namanya juga warung makan, pasti ada tukang masaknya atau koki. Kemudian Ustazah kasih contoh satu lagi, mungkin ada kegiatan ekonominya adalah pembuat kerupuk misalnya. Nah, pembuat kerupuk ini pekerjaannya ada apa? Ada produsen yang membuat kerupuk, ya, yang memproduksi, itu disebut produsen. Kemudian ada distributor yang mendistribusikan atau yang menjualkan, gitu ya. Kemudian ada lagi pelanggan yang membeli kerupuk, gitu ya. Itu pekerjaannya. Kemudian ada 3 kolom terakhir, itu silakan diisi ya, kegiatan ekonominya apa, kemudian pekerjaannya apa saja. Ya, sudah paham ya semuanya? Nah, kita akan masuk ke materi terakhir, yakni sesi terakhir di subtema 1 ini, ya, di pembelajaran 6. Silakan dibuka bukunya halaman 44. Di sana ada teks bacaan pemimpin idola pemimpin yang jujur. Kita sudah membaca teks ini ya sebelumnya. Nah, karena kita sudah membaca teks bacaan tentang pemimpin idola dan pemimpin yang jujur, sekarang tugasnya adalah menjawab yang soal pertanyaan yang ada di halaman 46. Di sana ada 3 pertanyaan ya. Tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Nah, di sana ada siapa saja? Kemarin itu ada Ida, ada Gugut, kemudian ada aku ya. Tapi yang disebutkan hanya Ida dan Gugut saja. Itu bagaimana pendapatmu tentang masing-masing tokoh tersebut? Nah, sikapnya Ida bagaimana, Gugut bagaimana? Seperti itu. Kemudian yang nomor 2, tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi. Jadi konfliknya seperti apa? Apakah konflik batin atau konflik fisik ya? Silakan ditulis, diceritakan kembali konfliknya seperti apa. Boleh menggunakan bahasa yang sederhana, boleh, asalkan bisa difahami ya. Kemudian soal ketiga, tuliskan pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita. Jadi pesan moralnya apa dalam cerita itu? Intisarinya bagaimana ya? Ya, bisa dipahami semuanya ya. Baik, itu tadi pembahasan materi pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.